Apakah khusyuk seperti ini? Apakah khusyuk itu seperti ini? Apakah khusyuk? Dalam Al-Quran surah ke-41 ayat 39 dikatakan, dan sebagian dari ayat-ayatnya ialah bahwa engkau lihat bumi itu khusyuk. Bumi itu khusyuk. Dan sebagian dari ayat-ayatnya, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Sesungguhnya engkau lihat bumi itu khusyuk. Apakah khusyuk? Dan engkau akan lihat mereka di bawah atasnya dalam keadaan khusyuk. Surat ke-42 ayat 45. Apakah burung sholatnya khusyuk? Dan burung yang bersaf-saf setiap sungguh tahu sholatnya dan tasbihnya, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Dan burung yang bersaf-saf setiap sungguh tahu sholatnya dan tasbihnya. Apakah burung itu sholatnya khusyuk? Apa itu khusyuk? Khusyuk tidak seperti ini. Khusyuk tidak seperti ini. Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung,
sungguh kamu akan lihat dia khusyuk. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu, sungguh engkau akan lihat dia khasyi'ah, khusyuk. Terpecah belah dari takut kepada Allah. Mutasaddi'a, terpecah belah min khasyatillah, dari takut kepada Allah. Jadi hancurnya gunung, meletusnya gunung, runtuhnya gunung itu dengan terpecah belah adalah khusyuk. Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, sungguh kamu lihat dia khusyuk. Terpecah belah, mutasaddi'a, dari takut kepada Allah, min khasyatillah. Itu dia gunung itu tadi, dilihat dari satelit sangat kecil, setitik jarum. Hanya segoresan jarum saja. Letusan gunung itu, kalau dilihat dari dekat, khusyuk. Salat khusyuk. Bagaimana mencapainya? Apa syaratnya? Syarat wajib, tahu makna, tahu yang dikerjakan. Tahu makna berarti faham apa yang dikatakan. Kalau dalam sholat kita sedang membaca sebuah ayat, wal jibala autada, kalau artinya kita tidak tahu, maka di memori kita kosong dia. Betapapun kita konsentrasi, dia tetap kosong. Wal jibala autada. Nah, ini yang menyebabkan kita terganggu. Karena di memori kita dia kosong. Apa itu wal jibala autada? Sehingga ketika kita sholat, tercium oleh kita bau makanan, bau ayam goreng, akan tergambar gambar ayam goreng. Kita akan berbisik dalam diri kita, ini ayam goreng siapa ya? Tetapi kalau kita tahu maknanya dan gunung-gunung selaku piramida, gambarnya adalah gambar gunung. Jadi gambar-gambar dari ucapan-ucapan itulah sebenarnya yang membuat kita tidak terganggu. Wal jibala autada, kita membayangkan gunung sebagai piramida.
Jadi syarat wajib itu tahu makna, tahu yang dikerjakan. Di dalam Al-Quran dikatakan, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan sesungguhnya dia memang berat, kata Allah. Jadi Allah sendiri mengatakan salat itu memang berat. Wa innaha lakabira. Illa alal khashiin. Kecuali atas orang yang khusyuk. Jadi kalau mencari orang yang khusyuk itu sebenarnya mudah. Dia merasa berat tidak ya sholat 5 waktu? Kalau dia sudah merasa tidak berat, berarti dia sudah khusyuk. Tapi kalau dia masih merasa berat, berarti dia belum khusyuk. Pertanyaannya, mengapa mereka merasa tidak berat? Karena khusyuk jawabnya. Ya bagaimana itu untuk mencapai khusyuk itu? Nah, ayat selanjutnya mengatakan orang yang menyangka. Jadi orang itu harus menyangka bahwa mereka akan bertemu Rabb. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihi. Orang yang menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya mereka akan kembali. Jadi orang akan khusyuk sholatnya, akan merasa tidak berat sholat itu kalau dalam hidupnya selalu ingat akan kembali. Selalu ingat akan kembali, akan bertemu Rabb. Itu yang disebut kesadaran kembali. Dia jelaskan ayat-ayatnya agar kamu yakin kepada pertemuan. Yufassilul ayati. Dia jelaskan ayat-ayatnya la'allakum, agar kamu biliqa'i rabbikum, terhadap pertemuan Rabb kamu, tuqinun, berlaku yakin. Jadi kalau kita tidak begitu yakin akan bertemu, ya agak sulit. Kita ragu-ragu, kita masih bermain-main di dunia. Itu yang menyebabkan kita malas sholat. Orang yang malas sholat adalah orang yang merasa sholat itu berat. Orang itu tidak khusyuk.
Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia. Surat ke-30 ayat 8. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia, sebagian besar manusia. Wa inna katsiran minan nas. Dan sesungguhnya sebagian besar dari manusia. Jadi sebagian besar, banyak sekali manusia itu dan sedikit sekali biliqa'i rabbihim, terhadap pertemuan Rabb mereka, lakafirun, sungguh berlaku kafir. Jadi kesimpulannya, sebagian besar manusia salatnya tidak khusyuk. Karena sebagian besar manusia berlaku kafir terhadap pertemuan dengan Rabb mereka. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Surat Ar-Rum ayat 8. Di dalam surat ke-37, surat As-Saffat, 4 kali disebut. Surat ayat ke-40, 74, 128 dan 160. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Itulah hamba Allah yang terhindar dari azab akhirat. Illa ibadallahil mukhlasin. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Itu juga yang dikatakan setan dulu. Ia tidak bisa mempengaruhi hamba yang ikhlas ini. Setan dulu pernah mengatakan kepada Allah bahwa dia akan menggoda manusia, tapi kecuali hambamu dari mereka yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas. Surat Al-Hijr ayat 40. Dan Allah berkata, Qala haza. Dia berkata, ini atau itu siratun alayya, jalan kepadaku. Jadi jalan kepadaku yang dikatakan pertemuan Rabb itu mustaqim, yang lurus. Jadi jalan yang lurus kepada Allah itu adalah harus bersikap ikhlas. Jadi kalau orang tidak menyangka akan bertemu Rabb, sulit baginya untuk ikhlas. Kalau Anda tidak menyangka akan bertemu Rabb, Anda tidak bisa ikhlas. Sulit baginya untuk ikhlas. Tercemar oleh kepura-puraan.
Kepura-puraan itu yang disebut kedustaan. Bagaimana kalau kepada Anda dikatakan 10 kali? Kamu berdusta. Bagaimana kalau kepada Anda dikatakan 20 kali? Kamu berdusta, Pak. Kamu berdusta, Bu. Kamu berdusta, Mas. Bagaimana kalau sampai 31 kali? Kamu berdusta. Kamu berdusta. Cobalah baca surat Ar-Rahman, surat ke-55. Di sana ada diulang 31 kali pernyataan, kamu berdusta. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ayat kebesaran kamu yang mana kamu hendak dustakan? Coba Anda pergi ke pasar, ke mall, Anda bawa uang 100.000. Terasa kurang. Apa yang dapat Anda beli dengan uang 100.000 di mall? Anda takut karena uang Anda cuma 100.000. Tapi coba bawa ke masjid. Anda berusaha untuk menukarkan uang ini dengan uang receh. Karena Anda merasa terlalu besar. Kamu berdusta, Pak. Kamu berdusta, Bu. Bagaimana kalau kepada Anda dikatakan, celaka kamu pendusta, sampai 10 kali? Cobalah Anda baca surat ke-77. 10 kali diulang di sana. Kecelakaan pada hari ini. Wailu yawma izin lil mukazzibin. Kecelakaan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. Pernah Anda melihat tiang listrik yang tersangkut di sana layangan? Tersangkut di sana layang-layang. Lalu, kalau ada satu orang anak memanjatnya, Anda pasti teriak. Kalau Anda tidak teriak, berarti Anda monyet.
Atau yang memanjat itu monyet. Anda pasti teriak, turun, itu berbahaya, turun. Nanti kamu celaka. Kalau Anda manusia normal, pasti Anda teriak. Apalagi kalau itu anak Anda. Pasti Anda teriak. Kalau Anda tidak teriak, berarti Anda monyet. Atau yang lain itu monyet. Anda monyet atau dia monyet. Anda tidak punya rasa takut. Monyet juga tidak punya rasa takut karena tidak tahu. Ini yang disebut oleh Allah. Sesungguhnya tidak takut kepada Allah dari hamba-hambanya, melainkan orang-orang yang berilmu. Ulama, orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah penakluk pengampun, azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tidak takut kepada Allah dari hamba-hambanya, melainkan orang-orang yang berilmu. Jadi karena tidak tahulah, makanya anak kita tidak sholat subuh, kita biarkan saja. Sayang anak, hari Ahad, hari libur, anaknya nggak sholat. Anak sudah kelas 5, tidak sholat, dibiarkan saja. Padahal umur 7 tahun sudah harus diajar sholat dia. Akhirnya sudah SMU tidak sholat juga. Anak kesayangan mama, anak kesayangan papa nggak sholat. Sudah mahasiswa apalagi tidak sholat juga. Akhirnya sudah kerja kantor. Sudah terjadi musibah, baru sholat. Sejak umur 7 tahun, kamu harus menyuruh anak-anak kamu itu sholat. Kalau tidak, kamu itu monyet. Atau kamu anggap anak-anak kamu itu monyet. Pilih antara dua. Kamu monyet atau dia monyet. Suruh anakmu sholat. Perintah dia sholat. Jangan kamu biarkan mereka berada di tempat yang berbahaya. Sesungguhnya tidak takut kepada Allah dari hamba-hambanya, melainkan orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah penakluk pengampun. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Saya ada jendela yang berjudul Ghilazun Shidad.
yang bahan bakarnya manusia dan batu. Atasnya malaikat yang gilazun syiddat. Ya ayyuhallazina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha, atasnya malaikatun gilazun syiddat. Gilazun syiddat. Apa itu gilazun syiddat? Mereka lihat dari tempat yang jauh. Mereka dengar padanya suara raungan dan suara nyalaan. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan keluarga Fir'aun dikepung oleh azab yang buruk. Ini keluarga Fir'aun dikepung oleh azab yang buruk. Api. Jadi keluarga Fir'aun sudah dinampakkan api. Api dinampakkan atas mereka pagi dan petang. Dan pada hari berdirinya saat, masuklah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang keras. Jadi keluarga Fir'aun sudah melihat api. Fir'aunnya bagaimana? Fir'aunnya diselamatkan. Maka pada hari ini kami selamatkanmu dengan badanmu untuk jadi ayat. Untuk orang-orang yang di belakangmu, tetapi kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami. Hingga ketika ia hampir tenggelam, ia berkata, aku beriman bahwa dia tidak ada yang ditaati melainkan yang diimani dia oleh Bani Israel, dan aku dari orang yang menyerah diri. Itu cerita Fir'aun. Dia baru menyerah diri setelah dia mau mati. Baru sekarang. Padahal sungguh engkau durhaka sebelum ini, dan adalah engkau dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disuruh menghukum dengan hukum Allah, dia tidak mau. Diajak melaksanakan syariat Islam, dia tidak mau. Sudah mau mati dia baru bilang, aku mau menyerah diri. Seperti ini wajahnya. Maka pada hari ini kami selamatkanmu dengan badanmu untuk jadi ayat untuk orang-orang setelahmu. Dan sungguhnya kebanyakan dari manusia lalai dari ayat-ayat kami. Sampai sekarang orang tidak tahu yang mana sih yang mayat Fir'aun itu. Karena kebanyakan manusia lalai.
Firaun itu adalah yang dikatakan manusia ini. That he was young. But what most disturbs many who first look at unknown man E is his face. Other mummies look composed, confident, seemingly ready for the perilous journey to the afterlife. Unknown man E's face appears frozen at the very moment of a torturous death. Religious. The oddities are not just on the surface. Case becomes. The brain hasn't been removed the way it is traditionally removed. There is no evisceration, so all of his internal organs are still inside the body. The ancient embalmers never cut open unknown man E to remove his organs, something these men have never seen before. They never stuffed him with natron and herbs. Instead, they covered him head to foot with an unknown chemical. Dr. Fouquet describes its effect on the mummy's skin. To reveal the substance is not the traditional embalming salt, natron. It's a mixture of natron and a much harsher desiccant, quicklime. The mystery mummy's embalmers had done the unthinkable. Not only had they left his organs inside, they hadn't packed him in natron for 35 days. They'd simply coated his body with lime and immediately wrapped it. It's a violation. Dan betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari Kornin. Adakah engkau jumpai seorang dari mereka atau engkau dengar cerita mereka? Ayat ini seperti sindiran. Adakah engkau jumpai seorang dari mereka? Surat ke-19 ayat 98. Ternyata kemudian ketika terjadi pemanasan global di pegunungan Alpen, esnya mencair. Kita temukan seorang dari mereka itu. Jadi ayat ini engkau dengar jeritan mereka juga sebuah sindiran. Atau engkau dengar jeritan mereka? Ternyata kita dengar jeritan mereka, yaitu suara dari perut bumi. Itulah perumpamaan dari Ghilazun Sidat. Kepada Allah lah bersujud. Jadi semuanya bersujud kepada Allah. Mengapa kita tidak mau pula bersujud? Dan kepada Allah bersujud apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Pertanyaannya, mengapa kita sebagai makhluk Allah tidak mau bersujud, tidak mau sholat, malas sholat? Dari makhluk berjalan dan malaikat pun bersujud dan mereka tidak menyombong. Ini yang perlu kita tahu, semuanya bersujud. Kalau kita tahu itu, kita akan tidak malas sholat dan kita akan khusyuk sholatnya. Kalau saya tanya, berapa tahun lagi kamu mau hidup?
Coba pilih. Ambil pensil, catat. Berapa tahun lagi kamu mau hidup? Jawab yang benar adalah kalau Anda katakan 10 tahun, nanti 10 tahun yang akan datang Anda katakan 10 tahun lagi juga. Ayat Al-Quran ini mengatakan, dan mereka tidak pernah bercita-cita mati selama-lamanya. Wala yatamannawnahu abada. Mereka tidak pernah bercita-cita mati selama-lamanya. Biarkanlah mereka makan, kata Allah, dan mengumpul perlengkapan. Yatamatta'u. Mata'un itu perlengkapan. Jadi yatamatta'u itu sibuk mengumpulkan perlengkapan, membeli perlengkapan, membeli tanah, membeli rumah, membeli kendaraan, beli ini, beli itu. Dan dilalaikan oleh cita-cita, maka nanti mereka akan mengetahui dia lupa berjuang di jalan Allah, lupa berinfak fi sabilillah. Apakah kamu ikhlas setelah berumur 112 tahun? Karena surat ke-112 itu namanya Al-Ikhlas. Ini ada orang lahir 1893, tahun 2005, umurnya 112 tahun. Ada orang yang umurnya 112 tahun, lahir 1893, dan tahun 2005 dia merayakan ulang tahun yang ke-112. Ibu Lydia namanya. Dikeluarkan oleh National Geographic. Coba tanya sama dia, apakah ibu bahagia sekarang? Dan Allah telah menciptakan kamu. Kemudian Dia akan terima kamu. Dan sebagian dari kamu ada yang dikembalikan kepada sejelek-jelek umur. Jadi umur panjang itu dikatakan jelek. Supaya ia tidak tahu sesuatu sesudah tahu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha berkuasa. Jadi orang kalau sudah pikun, sudah lupa, sudah tidak tahu lagi. Mereka telah putus asa dari akhirat. Sebagaimana putus asa orang-orang kafir dari ahli kubur. Sebab itu jika diajak berinfak, ayo kita berinfak ke sini, kita berjuang jalan Allah, tidak mau dia. Dia sudah putus asa. Mereka telah putus asa dari akhirat seperti
putus asanya orang kafir dari ahli kubur. Orang kafir dari ahli kubur itu seperti ini. Ini kuburannya orang kafir. Mereka sudah putus asa dari akhirat. Mereka telah putus asa dari akhirat sebagaimana putus asa orang kafir dari ahli kubur. Dan tidak dia melainkan peringatan untuk alam semesta. Al-Quran itu peringatan untuk alam semesta. Peringatan bagi makhluk yang dimanapun dia berada. Semuanya pasti mati, kembali kepada Allah. Bukankah telah lewat atas manusia suatu ketika dari zaman di mana ia bukan sesuatu yang bisa disebut. Kalau kita mundur dari usia 6 pekan di dunia praembrio, 4 pekan, 3 pekan, kita kembali menjadi telur. Itulah kita dulunya. Bahkan manusia hendak mendurhakai masa di depannya. Kalau saya tanya, kemarin Anda di mana? Anda bilang, saya di masjid. Padahal Anda di mall. Anda bisa berdusta tentang kemarin. Tapi kalau saya tanya, besok Anda di mana? Apakah Anda bisa berdusta? Anda tahu besok di mana? Ini 92.000 tahun yang lalu ini seperti ini. Dia manusia 92.000 tahun yang lalu ditemukan. Jadi artinya apa? Kita 92.000 tahun yang akan datang akan seperti ini. Itu yang kita dustakan. Ia berkata, siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang padahal ia sudah rapuh? Ia berkata, siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang padahal ia sudah rapuh? Katakan, akan menghidupkan dia yang menghendaki dia pada bentuk yang pertama. Dan dia mengetahui tiap ciptaan. Perintahnya jika dia kehendaki sesuatu, hanyalah dia katakan kepadanya, ada. Maka sesuatu itu akan ada. Maka Maha Penggeraklah yang di tangannya kerajaan-kerajaan tiap sesuatu. Dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah. Taubatan nasuha. Perkataan taubat ini adalah panggilan yang terakhir bagi orang-orang yang beriman. Karena panggilan orang-orang yang beriman itu ada 89. Dan ini yang ke-89. Siapa menghidupkan sunnahku
di sisi rusaknya umatku, maka baginya ganjaran 100 syahid. Orang-orang yang menyangka bahwa mereka akan bertemu Rabb mereka, dan sesungguhnya mereka kepadanya akan kembali. Demikian hidup khusyuk disertai salat khusyuk. Salat khusyuk pastilah hidupnya khusyuk.